Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas atau kurang kurang terdengar jelas? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, ya baik, terima kasih untuk konfirmasinya dan terima kasih juga sudah bisa hadir pada malam hari ini. Baik, untuk malam hari ini kita melanjutkan materi yang terkait server side dari PHP yang pertemuan hari Sabtu kemarin. Oke, baik, untuk malam ini, insya Allah maksimal kita sampai jam 9.30, maksimal ya. Insya Allah bisa lebih cepat juga nantinya. Oke, baik, langsung saja untuk saya jelaskan dan presentasikan terkait dengan lanjutan dari materi server side PHP. Oke, yang pada sebelumnya kita sudah mempelajari kurang lebihnya diantaranya ada terkait dengan operator, variabel, fungsi, kemudian untuk aritmatika, pengkondisian, looping, dan lain sebagainya itu sudah kita ulas ya pada 2 sesi di Sabtu minggu lalu. Oke, kemudian untuk pada malam hari ini yaitu terkait dengan string, date, time, dan file ya. Nah, artinya di sini kurang lebih kepada lanjutan daripada tipe data. Yang jika sebelumnya mungkin tipe data yang sering dibahas itu integer, float ya, atau tipe data yang angka yang paling sering dibahas di beberapa slide di sebelumnya. Oke, kemudian di sini untuk bahasan lanjutannya yaitu terkait dengan seperti apa nantinya penanganan dengan string, datetime, dan juga file text ya. Artinya ada blob atau file text yang nantinya secara simulasinya atau teori dan praktiknya akan seperti apa, dan juga contoh-contohnya. Oke, kemudian dilanjut string di sini kumpulan karakter ya. Jika kita melihat tipe data tentunya di dalam database, kalau string itu tidak hanya karakter yang berisi kumpulan huruf-huruf dan angka, tapi juga bisa banyak, bisa antara huruf, angka, kemudian simbol-simbol dan sebagainya. Bahkan tidak hanya 50 karakter, 100 karakter, tapi dia bisa sampai string ini membentuk satu kalimat, bahkan bisa satu paragraf atau sebagai konten yang biasa kita lihat di media sosial dan sebagainya yang panjang teksnya atau kutipan tulisan di artikel. Nah, di sini string ini literal dapat ditentukan dengan cara single quote, double quote, heterodox syntax, dan juga no-doc syntax. Oke, di sini untuk single quote ya. Single quote itu diantaranya salah satunya kuncinya penggunaan kutip atau tanda petik tunggal satu ya. Nah, biasanya kan di keyboard itu ada tanda kutip yang 2 dan 1 yang di samping tombol enter. Nah, itu yang di samping tombol enter itu kita bisa menggunakan untuk menentukan bahwa ini tuh tipenya string gitu kan. Nah, contohnya di sini ada di baris 2 itu yang budi luhur di dalam quote atau di dalam tanda kutip satu ya, petik satu. Itu dia sebagai string. Kemudian ini juga yang jalan ya sebagai alamat itu juga sebagai string. Kemudian Jumat. Nah, Jumat ini kan biasanya untuk Jumat ada kata yang atau pemisah ya, kutip di atas gitu kan.
seperti Jumat, atau terkadang kalimat-kalimat lain ada pemisah pembacaan dengan kutip ya. Nah, di sini jika menggunakan kutip satu, Jumat kan dia pemisahnya ada petik satu ya, ada antara M dan A. Itu kalau sama-sama petik satu kita lakukan dengan backslash baru kutip atau petik tunggal ya. Nah, nanti dia akan menjadi bukan sebagai penutup antara jum gitu kan, bukan sebagai penutup dari jum, melainkan sambungan untuk kalimat yang menjadi kata Jumat. Kemudian ini tidak mencetak baris slash n ya. Biasanya kan slash n itu untuk membuat baris ya kalau di PHP. Nah, tapi karena ini tipenya string gitu kan, dia di dalam string maka tidak bisa untuk membuat baris baru sebagai enter tuh. Dan variabel juga ini tidak akan tercetak walaupun dia ada simbol dolar ya, ini baris 12 tuh. Walaupun dia ada simbol dolar, jadi tidak bisa dicetak sebagai output dari variabel isinya nanti apa. Karena dia sebagai string atau kalimat biasa itu, kata atau kalimat biasa. Nah, kecuali nanti stringnya variabelnya itu tanda kutip yang pertamanya di luar tuh. Jadi echo terus simbol dolar variabel dilanjut dengan titik baru petik satu untuk pembuka, baru nanti kalimat string tambahannya, baru petik tutup. Nah, itu baru bisa tercetak. Oke, kemudian untuk double quote di sini yang diapit menggunakan petik ganda atau double ya. Ya, ini tanda kutip yang biasa sering kita gunakan, yaitu petik double. Nah, di sini dia juga sebagai karakter khusus atau escape akan memiliki arti jika digunakan seperti pada tabel berikut ya. Kayak di sini ada untuk petiknya sebagai escape, ada yang hari ini garis lurus atau kayaknya sepertinya garis lurus ya. Ini garis lurus, jadi garis lurus N, dia yang dari aslinya untuk LF atau OX O 0x0A, jadi 10. Yang garis lurus R ini sebagai 13 di aslinya. Kemudian yang T9. Oke, jadi di sini ada yang 11 juga, tapi ini mulai dari PHP 5 versi 5.2 ya, versi 5.2. Nah, kemudian bisa ada penggunaan untuk karakter khusus lain yang escape ya, atau biasa di paling pojok kiri atas itu yang escape. Escape atau yang 27 itu. Kalau di kode ya, ini kode di simbol-simbol yang di ASCII itu termasuk dalam ada huruf, angka, dan simbol-simbol yang lain. Ini pada mulai ada di PHP versi 5.4. Kemudian yang from fit ini 5.2 backslash $sign double quote. Nah, ini untuk biasanya seperti sequence atau pembuat regex ya, atau regular expression ya. Nah, kalau yang 3 terbawah, nah ini seperti bisa digunakan untuk kita melakukan misalnya untuk membuat inputan password ini hanya bisa minimal. App angkat tangan, ada kendala.
Izin Pak, saya sedang masuk malam Pak. Oke, nanti namanya tolong tulis di chat ya, nanti biar saya sekalian di absen kalaupun nanti udah leave duluan. Oh iya, terima kasih Pak. Tolong di chat Google Meet-nya namanya. Iya Pak, makasih ya Pak. Ya. Oke, baik, saya lanjut. Jadi untuk yang regular expression, contohnya di sini kan sebagai dia menyimpan bisa dibilang kode ya, kode untuk kita bisa melakukan konfigurasi untuk misalnya password minimal itu 8 karakter, kemudian bisa juga melakukan untuk ada huruf besar, kecil, angka, dan juga simbol. Bisa juga melakukan untuk regex atau regular expression untuk di inputan email. Jadi selain email itu nggak bisa diinput atau tidak valid secara inputan dan lain sebagainya. Jadi untuk yang 3 terbawah biasanya memang salah satu untuk penggunaan regular expression pakai tanda kutip 2 ya, atau double. Kemudian heterodox syntax ini yang masih dari string. Oke, yang masih dari string di sini menggunakan tanda di sini tag, kalau di HTML-nya tag buka ya. Tag buka, atau kalau kita di dalam operator matematika tanda kurang dari ya, atau lebih kecil. Atau kalau saya biasanya nyebutnya tag buka itu 3 kali di sini diikuti oleh identifier atau pengenal kemudian baris baru. Identifier atau pengenalnya sebagai penutup harus sama dengan identifier pembuka dan diletakkan pada kolom pertama dari baris penutupnya. Oke, nah di sini sebenarnya contohnya ya, yang gambar paling kanan di sini kan contohnya dia itu untuk baris 3 sampai 6 ini sebagai 3 sampai 5 ya. Nah, ini yang masih dalam stringnya gitu kan. Artinya orang baik dibedakan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Dari Dr. Andes Zaitun. Nah, ini sebagai, kalau kita lihat ini sebagai kutipan ya. Kutipan dari seseorang. Makanya ada tanda kutip 2. Nah, kalau di dalam PHP, jadi sebagai pengganti untuk dia string, kita bisa menggunakan, kalau tadi kan pakai kutip 1 dan kutip 2 ya. Nah, ini kita bisa menggunakan tag buka 3 kali baru EOD dan diakhiri dengan EOD juga. Jadi string sama dengan untuk pembukanya identifier yang EOD baru isi kalimatnya. Nah, seharusnya kalau string normal yang tanpa unheterodox syntax ini kemudian yang tanpa heterodox syntax, jadi yang akan output sebagai, yang akan dikeluarkan sebagai outputnya itu hanya yang orang baik dibedakan Tuhan dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Nah, ini kalau yang pakai masih konsep string biasa ya untuk outputnya, gitu, yang kutip 1 atau kutip 2. Jadi yang dari Zaitun S ini, kalau kita paksain echo string untuk menampilkan output, dia justru akan error gitu. Makanya tambahkan EOD yang nantinya ini juga jadi menjadi sebagai kutipan. Gitu. Kemudian nodox syntax. Di sini mirip untuk syntax nodox dengan heterodox syntax ya. Jadi kurang lebih mirip atau hampir sama ya. Jika heterodox untuk double quote, maka nodox untuk yang single quote string. Simbol yang digunakan sama seperti heterodox, hanya diapit oleh tanda petik tunggal. Nah, jadi kalau di sini perbedaannya ya, untuk nodox berarti di EOD-nya ini ada tambahan petik
di antara EOD ada tambahan petik ya di gambar di baris 2, petik masing-masing petik 1. Baru ini di dalamnya orang baik dibedakan Tuhan, kemudian backslash tanda petik. Oke, ini double slash juga. Oke, ini kurang lebih sebenarnya hampir sama secara fungsi. Cuma untuk yang nodok sintak ini kalau menurut saya memang hampir jarang digunakan. Ya ini untuk yang backslash dan petik 1 juga dia ya jadi inputan string biasa gitu, bukan sebagai pemisah simbol atau karakter yang lain, jadi tetap terbawa ya. Nah jadi kalau menurut saya kalau jika memang ada yang agak rumit lah gitu untuk output stringnya di PHP yang bisa menggunakan EOD yang heterodox syntax. Kemudian untuk yang simple syntax, nah di sini simple syntax di sini kalau dicontoh pertama ada sebuah variabel yang memiliki value atau isi mangga. Kemudian kita cetak di sini kalau di penjelasannya jika ditemui tanda dolar maka parser akan mengambil sebanyak mungkin token untuk membentuk nama variabel yang valid. Nah, kemudian kurung kurawal dapat digunakan untuk mengapit nama variabel. Oke, nah di sini untuk yang fruit dia bisa tercetak ya. Oke, ini bisa tercetak karena secara variabelnya masih sama ya. Kemudian untuk yang fruits dia enggak tercetak. Kalau yang fruit ada S-nya ini dipisah ya. Jadi variabel utamanya tetap fruit, jadi ditambahkan S. Nah, jadi tetap tercetak mangga dan ada S-nya. Nah, ini kenapa yang nomor 5 ini enggak error gitu kan. Ini bisa saya simpulkan ini masih PHP, mungkin PHP 5 ya. Karena kalau yang di PHP baru 7, rata-rata 7 ke atas itu perbedaannya udah lumayan banyak. Jadi justru bisa error gitu. Makanya yang nomor 5 error karena dia sebagai variabelnya nggak ada, jadi nyambung nih fruits gitu. Nah sebagai variabelnya dia nyambung yang fruits. Jadi yang bisa jalan ya seharusnya yang terutama yang 4, 6 tuh. Atau kalau dia juga error misalnya, ini kita bisa pisahkan dengan petik gitu kan. Misalnya Budi minum jus, kemudian ini masing-masing di dalam tanda petik kutip, bisa kutip 1 atau kutip 2. Kemudian lanjut dengan dot atau titik baru dolar variabel. Baru dot, kemudian membuka lagi kutip 1 atau kutip 2 baru BR. Itu biasanya ada perbedaan antara PHP versi 5 dan 7. Rata-rata sekarang untuk web server atau SAMPP yang available yang udah stable lah gitu. Itu PHP 73, 74, 8 saya belum pernah pakai. Tapi kalau 8 belum pernah pakai karena bedanya cukup jauh ya jika update versi, karena nanti PHP itu sintaks-sintaksnya juga kita harus merubah lagi. Kalau masih sama-sama PHP 7 itu enggak terlalu banyak gitu. Kemudian kompleks curly syntax disebut kompleks, dia bukan karena sintaknya yang kompleks, melainkan digunakan untuk operasi yang lebih kompleks ya. Nah, di sini sebagai contoh untuk gambarnya dia ada variabel grid sama dengan fantastic.
Nah, di sini kita bisa untuk menampilkan di baris 5 contohnya this is grid. Nah, ini di dalam kurung kurawal, tapi bukan di antara dolar dengan nama variabel. Tapi justru variabel dan dolar itu di dalam kurung kurawal. Nanti ya dia outputnya ini ada di baris 4 contohnya this is fantastic. Kemudian karena dia ada spasi satu ya yang sebelum dolarnya, jadi nggak nempel banget gitu. Yang nempel tuh yang hanya yang kurung kurawal yang terakhir, jadi tanpa spasi. Nah, kalau ini diapit dua-duanya yang baris 8, jadinya this is fantastic tanpa adanya kurung kurawal. Kemudian di sini ada this outputnya di square is 0 cm broad ya. Jadi di square is ini ada variabel square width, berarti kan bisa panjang ya. Width panjang. Kalau lebar biasanya lain, kalau tinggi height ya. Kurang lebih panjang ya. Square width-nya 0. Nah, di sini dia outputnya seperti ini. Kemudian output this works. Nah, di sini variable array nyari case. Ini sebagai contohnya aja itu kan. Ini sebagai contoh-contohnya. Ya sebenarnya di sini kalau kita jalanin satu file ini tentu seperti variabel square, kemudian array gitu kan, yang R, object, kemudian name. Nah, di sini ada variabel get atau function get name, itu bisa jadi error. Nah, kenapa error? Karena kalau kita satu file ini dia nggak ada untuk identifikasi atau identitasnya. Nah, jadinya jika ingin tidak error, ya biasanya kita include dengan filenya terpisah, jadi dipanggil dalam sini. Ini sebagai contohnya di dalam satu script ya, biar memudahkan aja, dan ada contoh outputnya juga. Kemudian ada echo atau echo ya. Kalau secara tulisan kan echo, biasanya dibacanya echo. Kemudian digunakan untuk mencetak satu atau beberapa nilai sekaligus. Yang pada dasarnya echo ini bukan merupakan fungsi, melainkan language construct, sehingga tidak diperlukan tanda kurung buka dan tutup. Nah, dia bukan fungsi, tapi memang sebagai fitur ya, bisa juga kita bilang sebagai fitur yang memang dari PHP untuk bisa menampilkan output atau mencetak. Kalau di Python kan itu kurang lebih pakainya print ya. Kalau di Python itu biasanya pakai print, nah kalau di PHP bisa pakai echo untuk mencetak output dan lain sebagainya. Kalau yang di Laravel, saya lupa nih, untuk biasanya untuk outputnya atau log yang kesimpan di log, saya lupa. Kalau di Laravel itu dia kan base-nya PHP juga. Kalau nggak salah pakai print juga, printf deh kalau nggak salah. Print atau printf tuh. Saya lupa karena udah lama juga nggak di PHP ya. Jadi saat ini lebih seringnya untuk yang di Python, jadi kalau untuk saya. Jadi ini kurang lebih sintak-sintak dasar dari PHP-nya atau server side script. Oke, lanjut dengan print. Kayak di sini untuk yang print, kayak dia untuk PHP juga bisa print ya. Oke. Yang printf itu, saya ingat yang printf itu kalau nggak bahasa C++.
itu bahasa C atau C++ yang print. Maaf, printf ya. Untuk PHP berarti ya echo dan juga print. Nah, tapi di sini tentu dia bukan merupakan fungsi melainkan language construct ya. Jadi sama ya dengan yang echo. Secara arti dan definisi dia sama dengan yang echo. Nah, tapi perbedaan utamanya dengan echo yaitu print hanya membolehkan satu argumen dan selalu mengembalikan nilai 1. Nah, nilai 1 ini apa? Ya artinya nilai yang true, kan yang benar. Tuh. Yang true dan benar. Oke, kalau di sini kan kalau pakai echo kan tadi untuk yang backslash n untuk membuat baris baru dia nggak bisa gitu ya. Artinya, nah kalau di sini kan baris yang nomor 9, baris 9 Budi backslash n. Ini kalau kita cetak dia ada membentuk baris baru sebenarnya. Nah, kalau yang mana ya? Yang contoh backslash n ada. Nah, ini contoh yang di sini yang contoh yang dari single quote ya. Nah, ini backslash n dia jadi ya udah kata biasa, string biasa, jadi nggak akan ke cetak jadi output. Jadi secara perbedaannya memang ada perbedaan. Kalau echo ini mungkin bisa kita bilang menampilkan yang standar minimal yang nggak terlalu banyak variabel. Nah, kalau print biasanya memang kita bisa untuk ngecek log dan lain sebagainya. Jadi ini bisa kesimpan di log ya untuk catatan outputnya. Dan memang yang hanya bernilai true ya atau mengembalikan 1. Kalau untuk yang pakai BR juga untuk yang print seharusnya bisa jadi nanti jadi baris baru. Oke, kemudian printf. Oke, printf di PHP juga ada, tapi memang saya jarang pakai ya. Kalau yang ada printf yang sering saya pakai itu di bahasa C sama C++. Oke, tapi untuk yang PHP di sini print ini kan sebenarnya lebih diutamakan kita untuk melihat datanya sebenarnya isinya apa sih gitu kan, untuk bisa melihat lognya atau outputnya yang memang sebenarnya nggak akan kesimpan ke database gitu, tapi bisa terlihat di log yang akan kita jalankan, misalnya kalau di Laravel di lognya gitu kan, atau di output front end-nya ya. Tuh. Nah, di sini gunakan untuk mencetak string dengan template ada format tertentu. Argumen pertama, dia biasanya format string yang diawali dengan tanda persen, kemudian diikuti nilai yang akan disubstitusi oleh format tersebut. Jadi ada format modifier ya. Di sini ada yang untuk yang plus dia left justive, kemudian bisa juga pakai yang minus, positif, space atau spasi, ini 0, dan di sini untuk yang cara atau karakter ada kutipnya juga. Ntar untuk penerapannya, kayak kalau di sini kan aturannya specifier dia untuk persen dia sebagai tanpa argumen atau parameter yang wajib ya itu kan. Ini B untuk adanya argumen yang sifatnya binary atau number, yang specifiernya isinya C dia sebagai karakter, dan D sebagai untuk yang desimal number ini sampai dan seterusnya. Ini ada beberapa yang memang belum tersedia pada versi di bawahnya, itu seperti yang di sini yang F
Dia baru available pada versi 5.0. Oke, di sini untuk contoh penggunaannya ya. Untuk contoh penggunaannya di sini ada untuk yang pakai printf ada variabel n, u dan c. Untuk yang n di sini kan 2020 dia integer ya sebenarnya, dia integer. Kemudian ada minus 2020. Kemudian ada C-nya di sini. Di sini C sebagai char ya, karakter isinya 65, dia tetap saat ini nilainya masih integer ya. Saat ini nilainya masih integer. Dan kalau di kode ASCII ini 65 ini sama dengan A. Nah, kemudian dilakukan dengan printf. Ini ada persen, kemudian persen B sama dengan persen B di dalam kutip. Kemudian N ini nanti garis enter ya atau baris baru. Kemudian koma. Kemudian nanti di sini kita ambil yang N-nya ya, variabel N binary. Nah, variabel N binary ini akan mengisi yang ini persen B yang paling kanan ya. Kenapa enggak yang paling kiri? Karena yang paling kiri ini persennya 2 ya. Persennya 2 ini jadi sebagai karakter biasa gitu. Jadi sebagai string biasa aja. Yang paling kiri yang persen B. Jadi yang persen pertamanya nggak akan kebaca, jadi hilang gitu. Kemudian jadi outputnya string biasa persen B sama dengan hasil dari persen B ini. Kalau di binary dari 2020 hasilnya di sini bilangan biner kan. Bilangan biner itu kan hanya 0 dan 1. Jadi ini 0, 1, ini kan 1, 2, 4, 8, dan sekian nanti dijumlahin kan tuh. Bisa dalam metode penjumlahan, saya lupa jumlah atau dikali gitu. Jadi 111 dan 0010 sekian ini nanti hasilnya 2020. Kemudian yang 2 itu variabel kita isi persen C dan kita ambil nilainya dari variabel C. Ini akan berisi A. Ini kenapa ada kutip? Ya karena di sininya ditambahin tanda kutip. Ketik 1 ya. Sebenarnya juga bisa aja tanpa tanda kutip. Jadi sama dengan persen C x/n tuh langsung aja bisa kok. Kemudian untuk yang standar integer ini pakai persen D, scientific notation pakai persen E, untuk unseen integer persen U. Kemudian unseen integer negatif pakai persen U. Nah ini sama persen U, tapi data yang diambil ini beda. Persen U yang pertama ini yang baris 10 ini pakai yang variabel N. Yang kedua baru pakai variabel U, jadi yang positif sama yang negatif. Ini beberapa output dari yang ada di bagian gambar paling kiri ya. Oke, kemudian ada juga di sini, nah ini ada variabel S dan T. S ini Jakarta, T ini DKI Jakarta. Oke, untuk printf ini ada persen S. Nah, kalau persen S ini kan dia sebagai, kalau di sini kan S sebagai string aja ya ini. Contohnya di sini sebagai string. S sebagai string. Kemudian ditampilkan atau kita ambil yang di sini variabel dari variabel S ya yang Jakarta. Outputnya di sini yang kanan Jakarta juga. Nah, kemudian di sini ada untuk yang baris 6 persen 10S. Jadi yang 10 ini bisa kita identifikasi sebagai penambah spasi. Jadi sebagai penambah spasi.
Mungkin bisa 4. Kalau 10 kan mungkin kayaknya kebanyakan ya. Anggaplah 4 spasi itu kan. Persen 10S ini 4 spasi, nantinya S ini tetap menyimpan dari variabel S ini yang Jakarta, maka outputnya akan ada. Kalau minus 10S, itu dia kebalikan yang kanan yang ada spasinya. Oke, kalau yang 0, 10, kalau di sini 0, 0, 0, 3 kali. 0-nya 3 kali, berarti mungkin bukan 4 ya. Ya anggaplah 3 kali ya itu. Nah, di sini 0, 10S. Nah, dia ada tambahan angka 0, berarti sebanyak 3 kali. Kemudian baru isi value dari variabel S yang Jakarta. Nah, kalau ini persen kutip pagar 10S. Nah, kutipnya kalau dia tanpa kutip, jadi langsung persen pagar atau hashtag, dia akan error. Jadi makanya ada pemisah kutip persen kutip pagar, kemudian 10S jadi pagarnya 3 kali, baru nama nama dari variabel isi S yang Jakarta ya. Nah, kemudian ini yang sedikit unik ya, yang baris 10. Itu persen 10, berarti kan spasi, anggaplah spasi 3 kali gitu kan. Kemudian dot 8S. Ini artinya apa sih dot 8S? Nah, ini artinya akan mengambil 8 karakter pertama. Kalau DKI Jakarta kan total karakternya ini ada 1, 2, 3 DKI ya. DKI 1 spasi dihitung 1 jadi 4. Jakarta ada 7 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Total ada 11. Nah, kalau 8 benar di sini. Yang diambil hanya 8 karakter pertama, kan. Itu DKI Jaka. DKI spasi Jaka ya, itu 8 karakter. Nah, kalau di sini kebalikannya tetap 8 karakter, tapi yang ada spasinya itu yang paling kanan. Anggaplah seperti left alignment dan right alignment ya. Kemudian ada juga untuk yang print R. Nah, di sini digunakan untuk proses debugging dengan menampilkan array objek dan lain-lain dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca. Selain adanya print R, dapat juga menggunakan var dam ya. Nah, di sini ada array ini key-nya ini nama, kota, dan tahun. Print R yang A. Nah, ini akan menampilkan dia sebagai array. Tampilannya seperti ini yang print R ya. Yang gambar kanan tapi yang paling atasnya. Nama, kota, tahun. Terus ada value-nya. Kalau yang var dam, dia array 3. Kenapa ada 3? Berarti jumlah key-nya ini ada 3. Nama, kota, dan tahun. Ini ada 3 kunci ya, atau 3 key. Nah, value-nya yang Budi Luhur, Jakarta, dan tahun. Oke, kemudian untuk di sini terkait perbedaan antara yang print R dan var dam ya. Di sini memang lebih digunakan khususnya untuk kita debug isi value-nya ini apa. Selain isi value-nya, nah ini output yang disimpan dan diterima untuk di proses selanjutnya ini benar apa enggak gitu. Biasanya untuk debug kalau untuk data yang satuan yang bukan array, pakai print F aja ya, itu udah paling bagus. Nah, kalau yang data yang sifatnya array atau ya looping data, ini pakai print R bisa. Atau var dam ya. Kalau print R ini kelihatannya cukup lebih clean ya, yang bagian atas. Kalau yang untuk yang var dam justru lebih detail.
Detailnya bagus di sini. Dia ada tipe data dan jumlah datanya. Kalau string kan ketahuan tipe datanya apa, jumlah karakternya berapa gitu kan. Kemudian fungsi penanganan string. Di sini ada add classes. Add classes ya digunakan untuk mengutip string dengan slash menggunakan style dari bahasa C. Nah, bentuk umumnya add class, string, kemudian variabel dari stringnya, koma, string dan char list. Nah, untuk add slashes ini add classes, ini add slashes ya, dua yang beda, digunakan untuk mengutip string dengan menambahkan slash di depan karakter. Ini contohnya single quote, double quote, backslash, ada null. Ini nanti ini secara penjelasannya. Strip classes digunakan untuk mengembalikan string yang dikutip dengan add classes atau yang atasnya. Ini contoh umumnya strip classes, string, variabelnya baru stringnya. Oke, kalau untuk contohnya, kalau di sini kan, di sini output ya. Di sini terlihat ada output, ada backslash body, kemudian yang keduanya backslash body, backslash B, backslash U, backslash D, backslash I. Kemudian body, kemudian backslash add, add ya. Nah, ini yang pertama ya. Ada echo menampilkan dari add classes dari body. X ini variabel X, body. Kemudian kita parameternya atau char list-nya A sampai Z. Nah, kemudian di sini add classes juga X, A sampai Z, tapi yang kecil ya Z-nya nih. Ini yang kedua, yang kedua. Dia yang kedua ini yang ada setiap katanya itu ada dipisahkan, setiap huruf ya dipisahkan dengan backslash. Kemudian add classes, Y-nya kayak di sini variabel Y, tapi sebenarnya bisa juga langsung. Oh bentar, ini berarti kita add classes dulu, berarti mengambil yang backslash B, backslash U, backslash D, backslash I. Baru yang baris 9 ini dikelola untuk yang strip classes Y. Jadi untuk yang backslash-nya dihilangin. Kemudian Jumat slashes. Nah, ini berarti ditambahkan slash di antara kutip yang satu. Kemudian yang Jumat biasa di sini add slashes, baru echo strip slash. Jadi salah satunya mungkin add classes ini menambahkan backslash ya. Itu di huruf depan dan juga bisa di huruf kecil itu. Jadi kalau huruf depan aja, di sini kan yang baris 3 ya, kode baris 3 kan A sampai Z-nya yang besar semua. Berarti ya backslash-nya hanya yang di huruf besar. Tuh. Kalau ini kan A sampai Z berarti kalau A sampai Z-nya A-nya besar, Z-nya kecil, bisa kita simpulkan A sampai Z besar, kemudian yang kedua A sampai Z yang kecil. Jadi ada karakter huruf besar dan kecil. Jadi dipisahkan dengan tiap hurufnya backslash. Ini penambahan backslash ya. Kemudian strip classes ini menghapus backslash-nya. Setelah ditambahkan backslash dengan add classes, baru kita hapus backslash-nya. Ini untuk fungsi jika ada code atau data yang ada backslash-nya. Bisa menggunakan strip classes. Kemudian fungsi penanganan string. Di sini ada string to lower. Ini string to lower ini untuk mengubah menjadi huruf kecil semua. Yang tadinya mungkin huruf besar semua atau ada huruf besar dan kecil random.
diubah menggunakan string to lower jadi huruf kecil semua. String to upper. Nah, di sini digunakan untuk mengubah huruf menjadi kapital atau huruf besar semua. String len atau strlen digunakan untuk menghitung panjang string. Jadi total kata, spasi atau yang ada di dalam string tersebut itu jumlahnya berapa karakter totalnya. Nanti outputnya dia integer. Kalau yang string lower outputnya string, upper string. Kemudian use first juga outputnya string, digunakan untuk merubah huruf awal menjadi kapital. Jadi misalnya yang tadinya huruf depan ya, huruf depannya itu kecil semua, jadi kita menggunakan use first, nanti huruf depannya jadi kapital semua. Ada juga use words untuk merubah huruf awal tiap kata menjadi kapital. Dan string words count digunakan untuk merubah huruf awal menjadi kapital. Kayak di sini sebenarnya banyak yang hampir mirip, tapi kurang lebih ya pasti ada persamaan dan perbedaan juga ada ya. Walaupun hampir mirip, pasti ada persamaan dan tentu perbedaan juga ada. Kemudian ada if trim, r trim, trim. Di sini ini l trim ya, bukan i. L trim, r trim dan trim digunakan untuk menghilangkan spasi. Kalau l trim spasi kiri, dia ini left ya, left trim. R trim, right ya, dari spasi sebelah kanan. Kemudian di sini hampir sama ya, R trim juga menghilangkan di kiri dan kanan string. Nah ini, oh ini harusnya kayaknya typo ya, ini trim ya. Yang ketiga ini seharusnya trim ya, bukan R trim. Jadi kalau trim menghilangkan yang spasi di kiri dan di kanan. Nah ini contoh dari penggunaan string to lower. Jadi yang X ini sebagai variabel, Z, Y, dan Z juga. Ini string to lower, outputnya ini jadi huruf kecil semua, budi luhur. Terus yang baris 9 di string to upper jadi outputnya besar semua. Ini string len, outputnya total karakternya ada 10. Yang X ya. Kenapa 10? Padahal di sini kan secara huruf ada 9. Secara huruf hanya ada 9, kenapa 10? Nah, karena spasi juga dihitung 1. Kalau spasinya ada 2, spasi gitu ya. Ya dihitung 2 itu. Jadi mau tidak ada karakter huruf atau angka atau simbol, jika di situ ada spasi terhitung karakter 1 ya. Kalau 2 ya ada 2 berarti. Oke, kemudian ada output di sini Jakarta Selatan ya, pakai use first. Nah, untuk yang variabel Y-nya kan di sini Jakarta Selatannya huruf kecil semua. Pakai use first, dia J-nya besar ya. Kalau pakai use words yang gambar kanan, ini J sama S-nya, berarti setiap huruf pertama dari masing-masing kata akan di kapital. Kalau string words count, ini dia ngambil yang variabel Z, total ada 3 kata untuk menghitung jumlah kata. JL, Cilduk, dan Raya ini ada 3 kata. Kemudian ada output, ini pakai L trim. Kemudian di sini L trim ini menambah, menghapus spasi yang di kanan ya. Kemudian R trim menghapus spasi yang di kiri. Karena kan di sini yang variabel Z yang baris nomor 4 ada spasi kosong 1 depan dan di kiri. Nah, kemudian untuk yang R trim dia menghapus spasi yang di kiri dan kanan atau yang awal akhir. Ini ada tanda kurung siku sebagai batas bahwa berarti spasinya benar ke push.
Kemudian fungsi penangan string yang lain ada substring digunakan untuk mengambil bagian dari string. Bentuk umumnya ada substring, ada string integer, dan length. Kayak di sini ada isinya semuanya sama ya, huruf 6 kata, 6 karakter ABCDEF. Nah, kalau di sini kita pakai fungsi substring ya, atau substr. Nah, pakai fungsi substr untuk yang pertama ini outputnya kenapa F? Dia akan mengambil kan -1, mengambil huruf terakhir 1. Itu berarti yang F, huruf terakhir, atau mengambil karakter terakhir yang 1 gitu kan. Mengambil 1 karakter terakhir berarti F. Yang kedua ini mengambil 2 karakter terakhir berarti F, EF ya. Nah, kalau ini kan seharusnya menampilkan 3 karakter terakhir yaitu D, E, F. Tapi yang diambil 1. Ini -3,1 kan. Berarti D, E, F yang diambil hanya 1, berarti D aja. Kalau ini 0, berarti awalnya di outputnya nampil semua, tapi ada -1. Berarti ada yang kehapus. -1 ini berarti yang dikurangi F-nya kehapus. Kemudian di sini ada 2. Berarti kalau 2 di sini CDE ya. Berarti setelah kalau substring ini sebenarnya dari array juga ya. Dia dari array, ngitungnya dari A ini 0, B ini 1, C ini 2, D 3, F 4, E 4, F ini 5. Jadi untuk yang kode nomor 10, ABCDEF, kemudian koma 2, koma min 1, berarti dia ngambil indeks kedua. Indeks kedua ini apa? Yang C. A ini 0, B 1, C ini 2. Berarti indeks kedua. Tampil ini semua sampai CDEF. Nah, sebelum tampil, dipotong. Dikurangin 1. Yang F ini kehapus. Jadi CDE. Kalau ini ngambil yang 4 berarti 0, 1, 2, 3, 4 berarti 4 yang E sama F, tapi ada -4. -4 kan berarti kalau -1 aja yang F hilang, -2 ini enggak tampil, ya udah kesananya masih ada sisa -2. Ya enggak ada yang ditampil apa-apa, jadinya false gitu. Kemudian juga ada di sini yang -3. Ini DE. Nah, -3 dan yang diambil DE. Nah, kalau -3 berarti DEF, yang diambil ini DEF, kemudian dikurang 1 DE. Ini dan seterusnya ya. Ini kurang lebih ya pengambilannya juga menggunakan indexing, substring ya, biasanya terkadang menggunakan indexing atau yang mengambil langsung karakter terakhir atau awal bisa ya. Oke, kalau di sini ada contoh yang baris nomor 16. Di sini kan substring ABCDF 1. Kalau kita normal tanpa indexing array, maka yang akan mulai tampil ini dari huruf ABCDF. Nah, yang ini ya. Akan tampil hanya huruf dari ABCDF. Semuanya tampil itu kan. Nah, tapi di sini yang tampil hanya BCDF. Kenapa BCDF? Karena 1 ini itu B. B ini indeksnya 1 pertama. A ini 0, jadi nggak akan tampil gitu yang A. Jadi indexing data. Kemudian ada juga yang, nah di sini
ada, kalau minus kan dia mengurangi, kalau ada angka yang positif, nah ini kan ada yang baris 20 contohnya. Ini dimulai dari 0, nah berarti dari A. Harusnya kan A, B, C, D, E, F, ada 6 huruf. Tapi yang diambil hanya 4. Jadi berarti A, B, C, D. Kalau ini ada 8, yang diambil hanya 8. Yang baris 22 berarti semuanya dari 0 tampil, masih ada sisa 2, ini aman gitu. Tampil semua. Ini contoh penggunaan substring seperti kita mau mengambil kata yang tengah, depan, atau yang belakang, itu bisa kita atur. Jika memang jumlah karakternya tidak berubah, misalnya jumlah karakter dari awal ini datanya mau ribuan data, itu panjangnya 10. Itu lebih enak kalau jumlah karakternya random, yaitu yang sulit untuk pakai substring. Kemudian ada yang fungsi NL to BR. Oke, di sini NL to BR di sini ada digunakan untuk menyisipkan kode pindah baris HTML sebelum baris baru dalam sebuah string. Nah, contohnya di sini kodenya ESO NL2BR itu Budi \n luhur. Artinya kan backslash ini kan ganti baris ya. Nah, kalau outputnya dia jadi tag HTML. Outputnya di sini Budi tag BR baru luhur bawahnya. Jadi ganti dia akan mengubah ini menjadi HTML code. Nah, kemudian yang sini juga yang kedua, welcome \r \n atau \r ini mungkin perbedaannya ya. Perbedaannya antara backslash aja, jadi BR-nya ada spasi slash tag tutup ya. Jadi ada ini. Nah, kalau di sini BR-nya tanpa spasi dan tanpa slash. Ini bedanya di situ, ada di sini false. Jadinya karena ada false, jadi yang tadinya spasi dan slash ini dihapus yang di tag HTML BR. Nah, kalau yang true di sini jalan seperti yang di awal ya. \r \n BR-nya normal ya. Dan di sini ada string Budi \r n luhur \n r kemudian \n r. Nah, ini outputnya di bawah ini. Budi BR baris baru, kemudian luhur baris baru, dan R ini jadi bisa dibilang spasi kosong atau enter double kalau dibalik \n \r. Kemudian \n \r di sini juga dia sama-sama membuat baris baru atau BR. Ya, kemudian ada fungsi untuk penanganan string. Di sini ada HTML entities digunakan untuk mengkonversi semua karakter yang berlaku ke bentuk HTML. Ada HTML entity code decode ya, HTML entity decode digunakan untuk mengkonversi semua bentuk HTML ke karakter yang sesuai. Ini kebalikan dari yang atas HTML entities. Ada special karakter. HTML special karakter digunakan untuk mengkonversi semua karakter yang berlaku ke bentuk HTML. Nantinya dia akan mirip dengan HTML entities. Dan ada HTML special karakter decode untuk mengkonversi semua bentuk HTML ke karakter sesuai, kebalikan dari yang HTML special char ya, atau karakter. Oke, di sini
Untuk fungsi penanganan string dari yang tadi HTML tadi, di sini untuk HTML entities kita outputnya mengambil dari variabel str, itu kutip Budi Luhur, kemudian ini ada Jakartanya, kalau tag B ini di bold ya, atau tebal. Nah kalau ini outputnya HTML entities diubah menjadi kutipnya tetap ada, tapi tag buka dan tag tutup ini diubah menjadi, kalau ini tag buka tutup mengkonversi semua karakter yang berlaku kayak ke bentuk, jadi ke bentuk HTML. Ini juga yang NLT titik koma ini sebagai tag buka. Kemudian N atau dan GT ya, atau greater than titik koma ini sebagai tag tutup. Ini sebenarnya bisa juga normal ya, jalan di HTML. Kemudian ada HTML entities and quotes. Nah, jadi yang quotes-nya ini dikonversi ke HTML. Kalau dikonversi ke HTML, quotes-nya itu jadi kodenya itu N pagar 039 titik koma. Kemudian HTML entities string, kemudian kan kalau ini string HTML entities hasilnya yang ada di baris 4. Nah, kemudian dibuat dia disimpan sebagai variabel baru xstring yang nantinya akan didecode menggunakan HTML entity decode. Maka outputnya akan menjadi seperti yang data sebelumnya yang ini, tapi tanpa kutip 2 ya. Jadi seperti yang pada baris yang kedua. Jadi di decode kembali, jadi dinormalkan kembali. Kemudian ada yang link juga di sini, HTML special karakter. Di sini outputnya dikonversi ya untuk yang terutama tag buka dan tag tutup ya. Di sini dikonversi menjadi simbol atau kode di HTML. Kemudian end quotes-nya juga dikonversi. Kalau di decode ini jadi nanti akan menjadi kebalikannya atau output yang sesuai normal ya. Kayak kalau di sini bisa dibilang penggunaan HTML entities dan juga HTML special char bisa kita gunakan sebagai minimal untuk menjaga dari serangan XSS ya. X-nya apa ya? Saya lupa singkatannya apa. Jadi serangan XSS itu lebih kurang dia menginjek kode, entah kode JavaScript atau kode HTML. Jadi benar-benar masuk ke inputan kita. Nanti dia bisa jalan atau bahkan merusak web kita. Kalau pakai ini nanti dia akan dikonversi. Jadi ya jadi string biasa aja gitu kan. Kemudian ada fungsi penanganan string. Di sini terkait handling ya, handling string memang cukup banyak sekali. Yang ada di sini yang pertama include digunakan untuk menggabungkan elemen array dengan string. Dan ada exclude digunakan untuk menggabungkan elemen array dengan string. Kayak di sini input dengan exclude, kalau keterangan di sini beda ya. Ada yang kebalik nih. Input untuk menggabungkan, exclude ini memisahkan ya, memisahkan elemen array dengan string. Nggak mungkin kan satu fungsi string punya benar-benar persis ya. Atau memang persis tapi ada perbedaan nantinya. Kita lihat ya di contohnya nanti. Kemudian di sini ada str untuk menemukan string pertama dalam sebuah string. Ada str bentuk teks sensitif dari str.
Kayak contoh untuk yang include, di sini kan dalam array ada 3 data ya, Budi, Luhur, dan Jakarta. Di sini outputnya nanti akan Budi, Luhur, Jakarta. Di include, jadi karena di sini ada 3 item di array, di include ini menjadi dipisah menggunakan koma. Jadi Budi, Luhur, dan Jakarta. Bisa dengan koma. Kalau di sini exclude ini, contohnya exclude ya. Tadinya kan ini variabel beda ya. X-nya Budi spasi Luhur spasi Jakarta. Kemudian kita exclude yang spasi ini dengan adanya variabel X dengan Y, nanti di print R jadinya Budi, Luhur, dan Jakarta akan menjadi sebuah array. Kalau ini input sebenarnya, kalau di sini kan menggabungkan elemen array dengan string ya. Menggabungkan elemen array dengan string, ini menggabung explode sama ya. Elemen string menjadi array ya, gitu kan. Kalau yang explode string jadi array. Kalau yang input array jadi string. Bedanya di sini kan, ini kalau input array menjadi string. Kalau di sini exclude, yang di sini tadinya baris 7-nya array, kemudian outputnya baris 7 tadinya string, kemudian jadi array. Kemudian di sini ada untuk yang email menggunakan str add. Kalau yang str ini string, kemudian add, dia kan outputnya @budiluhur.ac tadi, jadi mengambil domain dari sebuah email. Kemudian kalau di sini add kemudian true, berarti mengambil string pertama itu. Str ini mengambil string dari kalimat atau kata pertama ya. Maka admin ya di sini yang sebelum add. Kemudian L ini berikan luhur.ac.id. Berarti kalau ada ketemu huruf L ya, berarti kan. Kalau ada ketemu huruf L berarti yang dicetak dari huruf L dan seterusnya. Ini juga sama L kecil. Oh, ini L besar dan true, berarti sebelum huruf L. Berarti admin @budi. Ini juga sama yang L kecil ya. Oke, di sini fungsi penanganan string yang lain ada strpost untuk menemukan posisi keberadaan string pertama yang dicari pada sebuah string atau posisi string yang diawali oleh 0. Ada string replace untuk mengganti string dengan string yang kita tentukan. Ada strpost, jadi beda, ada strpost, ada strpost. Ini yang strpost untuk menemukan posisi keberadaan string terakhir yang dicari pada sebuah string, posisi stringnya diawali oleh 0. Kalau strpost yang awal atau yang pertama, strpost yang terakhir. Ada strrepost untuk membentuk case sensitif dari string repost. Ada strrepost dari membentuk case sensitif dari strpost. Ada strreplace, case sensitif dari strreplace. Jadi setiap masing-masing ini punya untuk pembentukan case sensitif. Ya, di sini untuk yang pertama string post ada X dan U. Di sini outputnya tidak ada ya, atau kosong ditemukan. Karena di sini menemukan posisi keberadaan string pertama yang dicari pada sebuah string. Kayak di sini untuk U ini nggak ada ya. Kalau pakai U kecil, di sini ada. U ada di posisi 1 yang pertama ya.
Kalau U besar kan dia nggak ada, jadi memang ada case sensitifnya. Kalau STRI pos L di sini ada di posisi kelima outputnya. L juga di sini STRI pos juga posisi kelima. Kemudian STR pos U dari yang terakhir ya. Kalau STR R pos dari yang terakhir. Berarti di posisi ke-8 dihitung dari A, T, R, A, K, A, J, kemudian RU ya. Tentunya diawali dengan indeks 0 ya. Kalau sini kan diawali oleh 0, berarti indeks pakai indexing 0. Oke, di sini kita ke string replace. Di sini kan awalnya ada tadi sini kenapa outputnya BDI LHR ya. Ini dari yang vokal berikan dari array A, I, U, E, O akan ini kan variabel isinya ada array sumber data ya, vokal ada 5 A, I, U, E, O akan kita hapus. Jika ada di kata budi luhur ini ada huruf A, I, U, E, O, maka dihapus menjadi kosong ya, atau tidak ada dihapus. Ini kan kutip-kutip artinya nanti dihapus. Jadi sumber datanya kita simpan di yang parameter pertama, kemudian nanti data, anggaplah data inputannya ini sebagai yang di parameter kedua atau yang ketiga. Ini yang tengah-tengah nih yang nanti mengganti gitu. Jadi dia membandingkan ngecek antara yang di kiri dan kanan, nanti gantinya yang di tengah. Oke, yang datetime file text ya masih kuat. Lanjut, Pak. Lanjut ya, kita mungkin beberapa menit lagi. Oke, lanjut yang date and time ya. Di sini untuk PHP menyediakan fungsi untuk penanganan tanggal dan waktu. Di sini ada bentuk umumnya, ada date, kemudian string format, integer timestamp, time, outputnya string. Ini untuk format atau aturan rule-nya ya. Nah, kalau di sini ada format karakter. Untuk day di sini deskripsinya nggak ada ya. Kalau D di sini day of the month atau nantinya 2 digit dari hari tanggal 01 sampai 31. Kalau D-nya besar itu nanti sebagai menggambarkan harinya hari Senin sampai Minggu. Tapi hanya 3 karakter aja, month, sun, dan seterusnya ya. Jadi hanya nama hari tapi dalam bahasa Inggris dan hanya 3 kata. Kalau J ini berarti tetap untuk hari. Jadi ini kan untuk mengambil hari ya atau tanggal karakter. Kalau J ini nanti outputnya dia hari tapi tanpa angka 0 depannya. Jadi yang tadinya 1, tanggal 1 ya udah 1, 2 dan seterusnya. Tidak tanggal 01, 02 dan 03. Jadi yang ada angka 0 di depannya ini enggak digunakan. Kemudian ada lowercase l ya. Di sini I, ini L atau I? Anggaplah L ya, L lowercase l ya. Jadi untuk full text merepresentasikan the day of week. Jadi Sunday sampai Saturday.
Kemudian ada N, ini untuk 1 untuk hari menandakan hari Senin, dan 7 untuk hari Minggu. Kalau S di sini dia untuk hari di dalam bulan dan 2 karakter. Ntar kalau S juga di sini saya agak bingung juga nih. Karena S untuk saya hampir jarang dipakai juga. Kalau untuk yang D besar, D kecil, J ini saya masih sering pakai beberapa kali. Walaupun yang sering dipakai ini yang D. Kalau yang pakai mengkonversi harinya ke bahasa Indonesia itu ya kita konversi ya, bikin method function ya. Karena kan defaultnya bahasa Inggris. Dan W ini numerik merepresentasikan untuk week atau minggu. 0 dari untuk minggu dan 6 untuk Saturday atau Sabtu. Jadi bedanya N sama W ini, kalau satunya Monday, kalau W ini 0-nya Sunday. Jadi ada perbedaan. Z ini untuk 0 sampai 356. Jadi harinya ini dihitung dari 0, 365. Untuk yang week di sini pakai W. Contohnya 42 ini menandakan minggu ke-42 di dalam tahun tersebut. Contohnya kita misal tanggal hari ini 8 Juli, nah ini di minggu keberapa nih 2026. Kemudian untuk bulan bisa pakai F. Ini nanti full teksnya Januari sampai Desember, tulisannya full. Kalau F ya untuk bulan. Kalau M menandakan bulannya 01 sampai 12. Kalau M besar ini Jan sampai dates. Jan, Feb, Mar, PR, Mei, Jun, Jul, Au, Sep, Oct, Nov, dan dates ya. Nah, kemudian di sini nanti bisa dibaca ya untuk yang terkait aturan format karakter di datetime. Untuk yang fungsi-fungsinya. Kemudian di sini untuk contoh, di sini ada kodenya ya. Hari ini date L. Ini kan di generate ya. Hari ini Saturday itu kan. Kemudian tanggalnya date DFY. Hari kan 25 April 2020. Kemudian jamnya HIS. Jam ini date, tetap pakai date ya. H-nya menandakan jam, H besar, I menandakan menit, S-nya menandakan second. Kemudian jangan lupa kita tambahkan, nah kalau ini kan jamnya jam 9 menit 25. Ini biasanya time zone-nya UTC. Masih UTC biasanya 00. Nah kalau kita di Indonesia paling enggak menggunakan time zone Asia Jakarta. Asia Jakarta ini biasanya plus 7. Kalau yang di lokasinya ada yang lebih dulu dari 1 jam atau lebih 2 jam, selain Asia Jakarta mungkin cari yang GMT-nya plus 8 atau plus 9. Tapi defaultnya terkadang Indonesia pakai yang Asia Jakarta. Ini nanti perubahannya terutama di sini akan menambah 7 ya, 9 tambah 7 kan, bentar. Kalau 9 ke 7, tadi kan jam 14. Harusnya plusnya 7 jam kalau GMT sama UTC. 9, 10, 11, 12, 13. Harusnya jam 4, jam 16 atau jam 4 sore ya. Berarti di sini yang jam 9 ini beda server ya. Tuh. Beda server lah tuh. Servernya maaf bukan UTC tapi hampir mendekati Asia Jakarta, berarti dia plus 5 ya. Kalau UTC dia di sini harusnya jam 7, enggak 25.
Kemudian ada untuk next week, di sini next week, variabel next week-nya, kemudian time untuk waktu. Di sini plus 7 dikali 24 dikali 60 dikali 60. Ini artinya 7 hari, 24 jam, 60 menit, dan 60 detik. Nah, untuk yang sekarang outputnya date YMD, berarti tahun, bulan, tanggal. Untuk minggu depan, next week-nya kapan gitu kan. Jadi dari tanggal yang sekarang, next week-nya kapan. Jadi ditambah. Ini karena ada plus, gitu kan. Plus jadi ditambah 7 hari, gitu kan. Tambah 7 hari 24 jam, berarti kurang lebih 8 jam ya. Emang 8 hari ya. 7 atau 8 hari. Jadi dari tanggal 25 ditambah 7 April kan biasanya sampai tanggal 30 ya. Tuh, jadi di sini tanggal 2 bulan 5 minggu depan. Di sini menggunakan string to time. Ini minggu depan juga bisa date YMD string to time plus 1 week atau ditambah 1 minggu. Ini bisa menggunakan untuk menambah hari atau bulan atau minggu, bisa menggunakan yang seperti baris 7 atau yang seperti baris 10. Oke, di sini kita lanjut yang file text. Di sini file text untuk bisa kita lakukan untuk membuka file, read, membaca, menulis, dan menutup file. Nah, di sini ada fopen ya, digunakan untuk membuka file atau URL. Contohnya bisa pakai fopen. Ini nanti untuk modenya bisa dibaca, ini R ini untuk read, R plus ini untuk membaca, dan juga dia bisa menulis atau ngedit ya. Kalau W ini hanya menulis aja, W plus dia bisa membaca dan menulis. Kalau A ini untuk yang F open-nya A, dia hanya menulis saja, open untuk menulis saja gitu kan. Ini tambahan lainnya, penjelasannya bisa dibaca nanti. Tapi fungsi utamanya yang A ini open dan membaca, open dan menulis saja ya. Kalau A plus membuka untuk membaca dan menulis. Jadi A ini bisa dibilang untuk membuka file baru lalu menulis. Kalau yang A plus udah ada filenya baru kita buka untuk dibaca dan menulis atau ngedit. X ini untuk membuat dan membuka untuk menulis, membuat dan membuka untuk menulis. X plus membuat dan membuka untuk membaca dan juga menulis. C ini untuk membuka file untuk menulis saja ya. C plus membuka file untuk membaca dan menulis. E ini untuk close atau menutup. Nah, di sini ada contohnya file txt. Ini kalau kita full lengkap path-nya, biasanya kan ada drive C, kemudian nama folder dan sebagainya, baru nama file. Ini fopen, ini pakai R, berarti hanya membaca aja. Kalau bentar, R tadi, iya hanya membaca aja. Kemudian di sini tidak sama dengan if jika tidak sama dengan FH ya. Artinya, di sini kalau selain yang variabel ini isinya, intinya, maka file tidak dapat dibuka. Nah, ini kenapa errornya no such file or directory. Artinya di sini secara data.txt filenya, path-nya belum sesuai. Atau filenya nggak ketemu atau emang nggak bisa dibuka. Nah, kalau di sini isi filenya bisa dibuka ya, dia sama-sama pakai R, kemudian konten every FH 14
Berarti hanya 14 karakter yang mau dibaca. Ini kan fopen hanya untuk membuka, ya buka aja lah gitu kan. Kemudian ada open, write, dan close. Di sini digunakan untuk menutup koneksi yang dibuka oleh open, close. Write untuk menulis ke dalam file, jadi menambahkan. Aslinya write di sini kan ini hanya Budi Luhur Jakarta, kemudian ditambahkan spasi selatan. Maka outputnya kalau file yang dibuka jadi Budi Luhur Jakarta Selatan. Kemudian di sini ada filenya contoh counter.txt isinya 1000. Kemudian penggunaan file text untuk hit counter untuk penghitungannya. Di sini dihitung, kemudian integernya ditambahkan plus ya. Counternya ditambahkan plus ini biasanya nanti jadi +1. Anda pengunjung counternya counter ke berapa itu. Nah, ini ada 20 berarti nanti ya secara data atau karakter yang ditampilkan hanya 20 karakter. Ya kurang lebih. Kemudian di sini ada untuk menyiapkan file image. Di sini untuk menyiapkan file image berarti counter. File image-nya ada 012 dan 0100. Ada 0 yang 0.jpeg dan sampai 9 ya. Menyiapkan file image. Ya kalau di sini kan untuk yang counternya dia isinya kayak 0 sampai 9 itu berarti 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti ketika di looping ini image, ada 4 image nih. Image pertama 1, image kedua 0, ketiga 0, dan keempat 2. Jadi Anda pengunjung ke 1002 atau yang kedua itu. Jadi ini secara image-nya di looping ya. Ini mulai dari yang baris 13 sampai 15. Baru ditampilkan di baris ke-16. Ini kalau ini file text dari URL. Jadi untuk dibuka, ya contohnya di sini ada satu domain, kemudian dari file text URL diubah HTML spesial char-nya. Jadi untuk HTML-nya ditampilkan seperti apa itu. Ini yang atasnya banyak teks HTML dan juga gambarnya ya. Oke, untuk pembahasan string, datetime, dan juga file, ada pertanyaan? Bentar saya absen dulu ya. Bentar. Oke, tadi ada Aib Saipudin. Ini kita udah jam 21.30, udah sesuai tadi yang di jadwal ya. Baik, ini saya screenshot aja, nanti
Bentar, boleh untuk live ya. Oke, baik, untuk materinya yang dari Sabtu kemarin sama untuk yang hari ini di file yang sama itu udah di-share ya dari akademik. Baik, Pak. Udah dapat belum? Sudah, Pak. Udah ya. Oke, untuk UASnya kita nggak ada praktek ya. Nanti hari Sabtu berarti tanggal 11 ya. Iya. Nanti hari Sabtu tanggal 11, insya Allah mulainya jam 10 kita UASnya offline. Kemudian tidak ada praktikum, in teori ya. Jadi full teori ya, skemanya entah pilihan ganda atau esai nanti kita lihat di hari Sabtu. Ya, jam Jadi 9, materinya Pak. seputar yang kita bahas di file yang udah di-share sampai batas yang mungkin date atau sampai string yang dari awal ya. Batasnya sampai situ. Oke, apabila tidak ada pertanyaan, saya rasa insya Allah mudah-mudahan pemaparan yang saya sampaikan sudah jelas. Dan apabila ada pertanyaan boleh nanti yang disampaikan ya boleh di chat atau lain sebagainya. Oke, terima kasih semua yang sudah menyampaikan hadir pada malam hari ini. Kurang lebih, ini saya mau konfirmasi nih namanya, takut ada yang aneh-aneh nih. Ini yang Azizan sini nama aslinya siapa? Saya Pak Raja Iksana Fitra Pak. Bohong Pak, bohong. Pak, Ya, gimana emang Pak? Raja Pak Raja. Gimana emang? Raja. Raja sama siapa? Ada yang hadir juga di sini namanya, biar ke absen juga. Tadi ada Di dua kelas, suara. di kelas Bohong, ini Pak, saya Pak. gimana, Pak? Lagi mau Pak? Oke, saya rasa cukup untuk namanya di sini udah sesuai. Jadi ya nama depan cukup, yang penting ada identitas yang sesuai dengan yang di data absen ya. Ya baik, terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan apabila ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya maaf. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ngobrol dong, oke. Pak, manggilin nanyain Pak. Irfan Pak, nanyain Pak Irfan.